Dakta Radio, bijak dan cerdas. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, beberapa waktu terakhir ini muncul fenomena masuknya banyak tenaga kerja asing ke Indonesia sehingga menimbulkan banyaknya kontroversi di masyarakat. Tidak sedikit para pekerja di berbagai daerah di Indonesia menggelar atau menyatakan penolakan keras akan hal ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah betul fenomena banyaknya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja? Untuk itu kami telah tersambung bersama dengan pengamat ketenaga kerjaan Dr. Salahuddin Ghaffar. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Salahuddin Ghaffar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Salahuddin, maraknya kedatangan tenaga kerja asing di Indonesia akhir-akhir ini, sejauh mana hal itu terkorelasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar data dan sahabat-sahabat sekalian di studio. Mas Rudi, kita sepertinya mesti dirunut dulu menurut saya. Ya. Jadi kalau kita langsung bicara tentang PKA, ini kan ujung dari sebuah proses ya. Saya pikir kita mesti mulai bicara dari historis kita nggak bisa lupakan begitu ya. Maksudnya begini, ini misalnya nih, dulu kan kita ketika saya juga ditanya oleh Radio Dakta, kalau bicara Omnibus Law ini kan dulu masih tebak-tebakan, prediksi apa sih sebenarnya akan mau diatur dan seterusnya. Ya. Nah, diskusi pagi ini kita anggap aja evaluasi ataupun mengkritisi apapun namanya pasca berlakunya Omnibus Law kan gitu ya. Ya. Nah, kalau dulu kita masih tebak-tebakan, saya udah mewanti-wanti juga dulu ketika saya diwawancara, jangan sampai kita meresponnya sebagai sebuah gosip, hoax dan lain-lain, tapi lebih baik kita bersabar. Saya kan bilang begitu dulu ya. Nah, pasca berlakunya ya betul saja yang ramai di medsos dan lain-lain itu ternyata banyak yang distorsi informasi itu. Faktanya sekarang setelah berlakunya OBL ini, saya nyebutnya OBL aja biar gampang ya, Omnibus Law. Nah, sekarang jauh lebih clear karena udah ada aturan, memang sudah berlaku undang-undangnya dan juga udah berlaku aturan turunannya begitu, Mas Rudi. Yeah. Nah, ini penting supaya kita tahu bahwa yang ditanyakan tadi ini udah langsung ujung dari sebuah aturan turunan dari Omnibus Law. Nah, perlu diingatkan juga kalau bicara Omnibus Law itu Mas Rudi harus paham juga bahwa ini kan ada 11 undang-undang yang diangkut oleh Omnibus Law ini. Nah, kalau pertanyaannya tadi berkaitan TKA, ini berarti kita akan diskusi tentang klaster ketenaga kerjaan, begitu Mas Rudi ya. Yeah. Baru kita akan diskusikan tentang apa yang ditanyakan oleh Mas Rudi. Jadi kalau kita lihat sekarang itu adalah, kalau bicara evaluasi pasca berlakunya OBL ini, maka kita memang bisa lihat secara makro dan mikro lah. Implementasinya maksud saya ya. Nah, secara makro kan kita juga sekarang ini, kalau pintu undang-undang itu berlaku, kita dihadapkan pada kondisi global yang namanya pandemi ini gitu. Nah, itu juga mempengaruhi implementasi aturan ini. Kenapa ini saya perlu jelaskan? Apakah benar yang ramai di media ini bahwa udah masuk sekian banyak? Nah, sementara kita kan masih berlaku berkaitan concern pemerintah untuk recovery supaya Indonesia ini sehat berkaitan dengan pandemi kan? Yeah. Nah, satu sisi itu mesti clear dulu gitu secara makro. Tapi memang secara mikro aturan ini kan udah dibuat PP turunannya. Itu fokus di PP kan Undang-Undang Ciptaker ini kan
khususnya klaster tenaga kerjaan ya, yang saya maksud itu kan kemarin klaster tenaga kerjaan ini ada 4 PP kan, PP 34, 35, 36, 37. Kaitan dengan TKA itu adalah PP 34. Nah, apa yang mau kita coba dalami diskusinya adalah tadi saya sudah sebut triggernya adalah kita lagi pada kondisi COVID. Para perusahaan juga saya kira belum bisa terlalu recovery dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, sehingga saya belum memegang data yang begitu valid. Kalaupun ada yang ribut bahwa udah banyak TKA yang masuk. Sementara yang saya tahu pengusaha untuk recovery aja sekarang saya lihat masih berjuang lah gitu ya. Tapi paling tidak Pak Salahuddin, dengan adanya atau maraknya fenomena masuknya TKI ke Indonesia, kan disebutkan oleh Presiden KSPI bahwa hal itu dikarenakan adanya Undang-Undang Omnibus Law, terutama dalam klaster ketenagakerjaan. Yang dulu Anda khawatirkan, kemudian saat ini menjadi clear katanya. Apakah itu ada korelasinya? Yang saya tahu, ini Presiden KSPI kan, bukan Presiden Jokowi kan? Bukan, KSPI. Ya. Iya. Tetapi kan juga menjadi pertanyaan banyak pihak juga, masyarakat melihat hal ini. Ya. Saya akan sampai ke sana. Ininya pembahasan yang ingin saya sampaikan bahwa dengan adanya PP 34 memang pada akhirnya membuka peluang. Nah, ini jawaban dari pertanyaan mungkin segmen dari Bung Iqbal ya jadinya ya. Jadi memang pada akhirnya kita tidak bisa pungkiri era global seperti ini tenaga kerja asing akan masuk, itu tuh poinnya yang tidak bisa kita hindari. Itu dari PP 34 ya Pak ya? Nah, ya. Dari PP 34 itu berarti ya? Nah, saya akan masuk ke situ nanti. Nah, dengan adanya seperti itu, maka pemerintah kan menyiapkan dengan PP 34. Mekanismenya sudah ada di situ, peruntukannya, perizinannya, pendampingan dan lain-lain itu memang sudah diatur. Tidak juga dibebaskan sebebas-bebasnya seperti yang kita bayangkan. Itu yang saya tahu ya. Karena di situ ada proses perizinannya sama seperti sebelumnya, dia ada izin RPTKA dan lain itu gitu loh. Nah, apakah kemudian kita bisa menolak itu? Rasanya memang tuntutan keadaan tidak bisa itu. Apa yang menjadi diskusinya kan begini. Kalau bicara hukum ini kan adalah ya tentu kita bicara hukum yang baik. Hukum yang baik itu yang jernih, ada yang disebut juga yang berkepastian hukum. Hukum yang dibuat oleh negara ini kan yang bermanfaat. Tapi semua itu juga tidak akan ada gunanya kalau nggak ada mengangkat aspek keadilan. Baik. Ini sebenarnya diskusi di area publik kita oleh aktivis buruh kita semua, karena ini amanah konstitusi yang memang harusnya pemerintah juga itu harus proteksi itu gitu. Ya, tetapi apakah PP 34 itu juga mengatur mengenai sektor ketenagaan kerjaan apa yang memang bisa digunakan atau diambil oleh tenaga kerja asing? Sama aja kok. Bahkan ditegas juga yang selama ini di 13/2003 pun juga misalnya masalah kepersonaliaan juga itu memang nggak boleh urusan sumber daya manusia. Kenapa itu? Saya pikir memang clear. Karena urusan budaya bangsa kita dan lain kan kita yang tahu, makanya orang lokal. Tetapi Pak, ya, tapi untuk tenaga-tenaga yang sifatnya skill itu kan udah berjalan selama ini. Direksinya juga orang asing udah biasa ada di perusahaan-perusahaan asing. Sekarang memang direksi begitu kan. Ya, tetapi kalau kita melihat kondisi global juga pandemi, di mana Indonesia juga menjadi salah satu yang terdampak pandemi. Banyaknya tenaga kerja kita yang kehilangan pekerjaan. Apakah itu cukup pantas untuk mendatangkan tenaga kerja asing, sementara banyak sumber daya kita yang justru masih sulit untuk mencari pekerjaan? Nah, itu dia diskusinya. Maksud saya tadi itu tentang faktor keadilan. Jadi kalau konstitusi kita itu kan sudah menjamin untuk seluruh warga negara kita itu untuk berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini digarisbawahi loh. Bukan saja pekerjaan, tapi ada kelayakannya juga gitu loh. Ya. Jadi, konteks layak ini kan juga karena konstitusi yang mengamanahkan kayak begitu,
ya memang kalau bicara keadilan, pasti bangsa kita yang harus diprioritaskan. Nah, bagaimana di sisi lain ada problem yang disebut dengan daya saing, skillnya dan lain itu. Nah, ya negara lah yang memfasilitasi memang bagaimana ya dibikin pintar lah warga kita kan supaya bisa kerja seperti yang diharapkan kan begitu. Artinya saat ini masih kriterianya apakah memang masih di bawah tenaga kerja asing sehingga tidak dapat digunakan untuk saat ini, Pak? Menurut saya sih nggak ada yang sangat prinsip. Saya coba baca itu di BP34 fungsi-fungsi itu ada, walaupun memang ada beberapa yang berubah lah misalnya. Ya. Apakah pemerintah perlu untuk menjelaskan kepada publik sektor apa saja atau keahlian apa saja yang memang dibutuhkan sehingga mengesampingkan sumber daya kita? Intinya begini lah, kan kalau kita ini misalnya satu ngomongin padat karya, masa ngomong proyek padat karya juga kasih ke orang asing? Bangsa kita masih banyak nganggur kan gitu loh. Misalnya gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya tadi didefinisikan mana yang boleh mana yang enggak, di PP34 ya memang itu harus didefinisikan. Soalnya kita harus objektif juga kalau menurut saya. Tidak mungkin juga kalau ada yang sifatnya hal tertentu yang belum tenaga kita belum siap pegang itu, maka didatangkan orang dari sana kan gitu. Tapi itu pun juga nggak dibiarkan begitu. Ada aturan mainnya, kapan dia boleh pulang, ada pendampingan, ada ahli teknologi. Gitu loh. Ini saya kira harus objektif kita melihat isu ini gitu. Apakah ahli atau pendampingan dan ahli teknologi itu sudah berjalan dengan baik saat ini, Pak? Sebelum undang-undang ini juga udah ada. Untuk kasus seperti sekarang, apakah itu cukup transparan? Bagaimana? Ya, untuk saat ini apakah hal itu dilakukan secara transparan? Ya, kalau ukuran transparansi penggunaan itu seperti apa? Kan begini, satu, mekanismenya itu ada proses perizinan. Wajib lapor itu ada izin semua, identitas jelas. Kalau yang dimaknai transparansi itu adalah pemerintah pusat membuat data mapping misalnya, kita ketersediaan lapangan kerja sekian banyak, sektor A, B, C, D, E, F, G misalnya. Nah, nanti yang akan diperuntukkan oleh tenaga kerja asing adalah satu misalnya, yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah bla 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 misalnya. Yang dimaksud dengan bukan ahli ini. Nah, kalau yang ini boleh oleh orang asing, ini nggak boleh. Saya kira kalau itu pun mau dijelaskan juga baik-baik saja itu. Bagus menurut saya supaya nggak ada saling curiga gitu. Ya, ada desakan juga meminta pemerintah untuk menunda atau menghentikan sementara kedatangan tenaga kerja asing. Anda melihat bagaimana? Ya, ada beberapa hal. Pertama, kalau berkaitan dengan ide itu, kalau memang ada masukan sedemikian, saya kira alasan yang paling besar dan penting saat ini, kita sedang sulit karena dilanda pandemi. Dengan demikian, jangan dibikin terbalik ini. Misalnya ini ada larangan kumpul karena mudik ini itu misalnya, tapi di beberapa tempat saya keliling-keliling di mal-mal udah penuh kan, nggak ada orang jaga jarak, bisa gitu kan. Kedua, kita orang nggak boleh kesana kemari, misalnya. Kemudian ada orang disuruh masuk, ini kan soal faktor etika, moral dan keadilan ini kan harus direspon lah, gitu kan? Harus direspon gitu. Artinya kami juga sangat menyoroti mengenai yang tadi Bapak sebutkan, keadilan dalam kesempatan mendapatkan pekerjaan bagi warga negara Indonesia. Mungkin itu yang akan kami highlight dalam perbincangan kita. Jadi artinya apa yang bisa pemerintah lakukan dalam waktu dekat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, atau memang hanya sekedar bantahan seperti sekarang ini, Pak? Saya kasih saran saja lah. Inventarisasi data ketersediaan lapangan kerja, kemudian sektor-sektor mana yang akan memberdayakan tenaga kerja kita, mana yang tidak boleh dipegang untuk sementara lima orang asing, kecuali hal yang sifat selama ini yang urgent atau high skill, seperti yang 13.003 juga sudah atur. Ini kan soal tadi yang paling penting kan, soal keadilan. Di sisi lain, ya kita harus
harus inilah ini kan amanah konstitusi kita. Baik. Sebagai sebuah negara hukum yang di dalam turunannya kita bicara faktor keadilan, bukan saja kemanfaatan. Hukum itu kan kalau ada bicara kepastian, manfaat, kemanfaatan, maka kalau tidak ada aspek keadilannya tidak ada gunanya. Jadi kalau hanya ngejar kemanfaatan saja, nanti yang khawatir kan yang untung kan sekelompok orang, lalu yang lainnya dirugikan. Nah, saya juga mengkritisi banget, misalnya ini Mas Budi, Mas tadi terkait dengan misalnya gini, itu kan juga ada PP 37. Ya. Halo Mas Rudi? Ya, silakan Pak. Nah, PP 37 itu kan mengatur tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Coba dicerna baik-baik yang saya sebut. Jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kalau kita bicara faktor mengenai aspek keadilan, ini kan menurut saya orang-orang yang memberikan masukan kepada pemerintah ini juga menurut saya kurang jujur apa saya sebutnya. Kenapa begitu? Kalau saya tanya ini di beberapa forum, saya diulang dari narasumber. Saya tanya Mas Rudi, apa sih jaminan yang paling bagus supaya orang tidak kehilangan pekerjaan, Mas Rudi? Banyak hal Pak, banyak faktor. Mungkin kalau dari sisi Bapak seperti apa penajaman dari pertanyaan itu? Maksud saya begini, jaminan kehilangan pekerjaan sebaik-baik jaminan kehilangan pekerjaan adalah mempersiapkan lapangan kerja buat bangsa kita itu. Ya. Iya kan? Nah, di mana faktor ketidakadilannya yang tanda kutip yang saya coba garis bawahi adalah tadi misalnya ini kan jaminan kehilangan pekerjaan, nanti orang akan berasumsi begini, berarti ini memang udah disiapin supaya orang-orang kita itu tidak diberikan pekerjaan, ya udah lu di rumah aja, gua berikan santunan. Baik. Ini kan artinya bangsa kita kan dibikin apa itu? Dibikin kalau istilah teman-teman serikat kan dibikin apa itu? Miskin secara struktural kan jadinya. Nah, itu dibikin siapkan santunan. Gua sedekahin deh lo, biarin nggak apa-apa nganggur. Kesalah jangan sampai begitu nanti orang menganggap itu loh. Padahal jaminan terbaik kehilangan pekerjaan itu adalah menyiapkan lapangan kerja. Ya. Nah, kan menjadi ironis kalau ini begini konsepnya, tapi tenaga kerja asing disuruh masuk. Nah ini loh jawaban tentang masalah keadilannya itu Mas. Artinya atau minim lapangan pekerjaan yang tersedia bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Baik Pak Salahuddin, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama Dakta pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pengamat ketenaga kerjaan Dr. Salahuddin Ghaffar.